Kita sekarang berada di Gereja Hati Kudus Tuhan Yesus Ganjuran. Oh, ada itu kali ya, misa ya? Kursinya banyak banget. Oh, bilang, dia tanya. Kenapa menyembah yang udah mati? Satu abad Gereja Hati Kudus Yesus Ganjuran. Nampaknya sudah lagi mau akan ada misa. Pak, acara apa Pak? Nanti bisa itu. Oh, nanti jam? Iya. Bisa Jumat pertama, setiap Jumat pertama ada misa ini. Oh, Jumat. Oh, Jumper. Iya. Hari Kamis ya? Setiap Jumat. setiap Jumat pertama pasti ada misa. Tapi setengah 7 udah mulai kok apa nanti ada mau copat. Jumat pertama. Ini Iya, kan Kamis. minggu pertama lah, di bulan aja setiap Jumat. Minggu pertama. Iya. Satu kan. Iya. Iya. Nanti persiapan. Persiapan buat Oh, itu gerejanya. Iya, gerejanya Gereja. selalu. Gereja Ini situ. warna kursi beda-beda. Penghadirnya. Yang Enggak. Dari itu air Perwitrosari. Boleh di sini minum boleh. diminum boleh. Pulang berbagai umat di sini ya kepercayaan. Jadi pasang lilin berdoa. Ya Sama kayak di- depan boleh. Tergantung ya kebanyakan. Oh, tak foto situ. Terus juga Sugi. Dari SJ. PR. Oh, PR. OPR. PR sama kayak sama di PR. Iya, sama kami SJ itu hanya sampai tahun 82. Oh, Setelah itu PR. 82 itu diambil alih oleh PRD. Oh gitu ya. Rumahku di dekat sama di Pak. Oh, Pusat pastoral sama iya di. mangga. Nek mau lihat gereja. Mau ada misa ya? Iya, misa kami setiap malam Jumat pertama. Oh, mati. Oh, Kalau sampah itu pas Jumatnya Pak. Pak Budi. Nggak bahas tadi. Oh iya. Oh iya. Jadi gereja Hati Kudus Tuhan Yesus Ganjuran yang saat ini adalah bangunan pasca gempa. Oh, Sebetulnya gereja lama itu dibangun tahun 1924. Dulu bentuknya hanya gedung biasa seperti pada gereja umumnya. Meskipun
dari tokoh awal yang mendirikan gereja itu sudah punya angan-angan untuk membangun ke gedung gereja yang punya ciri khas bangunan Jawa. Namun pada saat itu memang belum diizinkan dari baik dari Paus secara liturgis Katolik itu belum diizinkan. Lalu ya waktu itu baru bangunan gedung pada gereja seperti pada umumnya. Lalu ketika gempa terjadi, bangunan itu roboh dan mau kami bangun kembali. Itu sebetulnya memang dari pihak pemerintahan itu karena menyatakan sudah masuk cagar budaya, sehingga kami perlu proses yang lama untuk merubah bangunan itu. Kami sempat bernegosiasi dengan alasan ya kalau bangunan itu bangunan lama seperti pada umumnya toh bukan yang asli lagi, hanya duplikat dan tidak juga menjawab kebutuhan karena umat yang datang semakin banyak dan gereja lama itu tidak bisa menampung volume umat lagi. Maka ketika kami ingin membangun gereja yang baru ya dengan bangunan yang kembali cita-cita awal dari tokoh pendiri yaitu Julius dan Joseph Schmuzer, orang Belanda yang itu dengan mengambil bangunan ini yang punya ciri khas bangunan Jawa yaitu joglo seperti halnya Keraton Jogja. Kami juga terinspirasi dari Keraton Jogja ketika ada Pisowanan Agung, itu rakyat sambil ingin menghaturkan sembah kepada raja yang mana tidak mungkin menampung seluruh umat yang atau rakyat yang hadir, maka raja duduk di tengah bangunan dengan joglo pendopo semacam ini sehingga raja bisa melihat ke seluruh penjuru, juga umat yang hadir yang ingin menghaturkan sembah pada raja itu tanpa mendekat pun bisa melihat dari jauh. Maka demikian juga kami terapkan di sini ketika kami membangun gereja yang demikian bentuknya terbuka. Ketika hari raya besar banyak umat yang hadir di sini, ketika pastor mempersembahkan misa bisa melihat ke seluruh umat yang hadir meskipun di luar gereja. Demikian juga umat yang hadir itu bisa fokus tertuju pada pastor di mana altar sebagai tempat pemimpin perayaan berada, sehingga bisa mengaturkan penghormatan itu fokus tertuju di situ. Maka bangunannya kami buat semacam ini. Memang kebetulan juga yang mengerjakan terlebih desain ukir ini orang yang mengerjakan juga rehab keraton, sehingga seni ukirnya juga kita padukan antara ukir khas dari Jawa juga liturgis Katolik. Demikian juga pemahaman juga di situ banyak kita terapkan sebagai contoh gambarnya. Warna gereja ini kan warna hijau. Jarang sekali mungkin yang gereja kok warnanya hijau. Iya, tapi bukan masalah warna itu sebagai kekhasan kelompok, tapi sebagai arti secara umum bahwa hijau itu lambang kesuburan. Nah, seperti halnya pemahaman di keraton kan untuk filosofi jaga juga memandang bahwa warna hijau itu warna kesuburan, sehingga harapannya dengan itu menggambarkan kemakmuran umat. Gitu. Untuk sokonya ini itu dari strukturnya dari kayu atau dari beton. Nah, ini beton dibalut dengan kayu. Kayu kebetulan kayu ini
Meskipun agak besar, tapi utuh ini dari bawah sampai sana itu bukan sambungan. Kebetulan waktu itu kami mencarinya sampai di daerah Jawa Timur di hutan apa itu kebetulan ada sebesar ini. Supaya lebih keliru. Dalam itu kan strukturnya Betul. lalu dilapisi dengan kayu yang Iya. itu ketebalan berapa? Eh, 10 cm. Antara berapa saya lupa antara 10 5 sampai 10. Oh, dimasuk. Termasuk juga yang kanan Iya, yang atas ini juga demikian. kayu ini. Iya. Nah ini Mas, ini kan ada 4 pilar gede ya. Di luarnya ada pilar-pilar penyangga. Kira-kira ada filosofinya nggak? Dengan filosofi Jawa. Iya. Kalau diartikan secara apa ya? Digabungkan dengan liturgis Katolik ya. Iya. 4 pilar itu sebagai 4 penyangga seperti halnya 4 pengarang Injil. Markus, Matius, Lukas, Yohanes. Di sana pun kami juga menyimpulkan di sana ada simbol-simbol dari keempat pengarang Injil itu sebagai kekuatan iman Katolik. Itu. Terus kemudian yang ini yang garis-garis kayu itu namanya usuk peniung. Usuk peniung itu seperti halnya payung. Iya, payung yang sebagai kekuatan untuk memberi keteduhan, atau dalam hal ini kenyamanan dan keteduhan terhadap umat atau masyarakat itu, sehingga menggambarkan bahwa Tuhan karena kasih Tuhan itu memberikan perlindungan atau bahasa Jawa ini pengayomi, iya, melindungi itu. Terus sebagai halnya ini namanya tumpang sari yang berundak-undak ini. Maaf, yang berundak-undak ini ya. Iya, tumpang sari. Tumpang sari ini menggambarkan persatuan seluruh lapisan umat, bahwa antara yang kuat atau yang besar atau yang kaya dengan yang kecil lemah itu harus bisa saling berkaitan. Kalau bisa saling berkaitan itu akan membuat suatu keindahan. Seperti halnya ini kan berundak semakin kecil, jadi antara yang besar saling menopang itu akan membuat keindahan. Lain halnya kalau misalkan ini hanya besar lucu, dilihat aja sudah gambarannya kurang lebih indah secara fisik. Bahkan ini kan bentuknya juga ada 4 perempatan seperti halnya salib, yang mana antara yang kecil dan lemah tadi dan yang kuat itu saling berkaitan untuk menuju kepada Tuhan. Yang di atas sana ada salib, menyimpulkan bahwa keterkaitan itu akan membawa kita kepada Tuhan di sana. Saling tumpang menupang. Iya. Nah ini kalau yang patung-patung ini yang inkulturasinya ke budaya Jawa. Di sana itu patung Yesus yang sebagai raja Jawa, dan di sana patung Bunda Maria beserta anak-anak Yesus. Iya. Itu malaikat menjaga tabernakel. Iya. Nah itu ada semacam api itu apa api maksudnya? itu dalam liturgi Katolik melambangkan Roh Kudus. Oh, Roh Kudus sebagai pemberi penerang dan kekuatan juga. Terus ini yang di bawah api atau yang lebih besar di sini itu adalah burung pelikan. Oh. Burung pelikan itu induk burung pelikan itu kalau dalam masa kesulitan pangan dia
berani mencucukkan paruhnya ke dalam pelih di sini bagian dadanya ya. Untuk mengeluarkan darah dan air yang untuk menghidupi anak-anaknya itu melambangkan seperti halnya Yesus yang berkenan untuk mengorbankan diri demi penebusan terhadap umatnya. Dan ini mimbarnya, altarnya masih apa karena setelah gempa itu juga ikut diganti atau dimodifikasi? Dimodifikasi, cuma bentuk awalnya seperti ini, tapi dulu kan agak kecil, lebih kecil, mejanya berupa satu meja gitu. Soalnya seperti saya ketahui pada umumnya kalau meja altar itu kan ukiran perjamuan kudus. Nah ini dia unik. Iya. Burung pelikan tadi ya? Iya, burung pelikan. Kalau di tengah, lagi. Ya maklum. Bisa ke sana, Mas? Oh iya. Ini khusus untuk lektor ya? Iya, lektor. Nah, itu patung Yesus yang diinkulturasikan dalam bentuk Raja Jawa. Iya. Ini dulu yang membangun ini juga orang Belanda, yaitu Julius dan Joseph Smuts itu dulu punya pabrik gula di sini. Jadi beliau seorang awam pengusaha yang memiliki pabrik gula di sini, pabrik gula Gondang Dipuro. Ketika beliau mengelola itu karena beliau beriman Katolik, di samping juga kegiatan-kegiatan atau hal-hal lain yang hasil keuntungan pabrik itu untuk pengembangan masyarakat, tapi beliau ingin juga memperkenalkan ajaran Katolik. Nah, ketika mau mengenalkan ajaran Katolik, itu dia mendalami terlebih dulu situasi adat budaya dan kehidupan masyarakat di sini, karena budaya dan tradisi Jawa. Patung Tuhan Yesus yang diinkulturasikan dengan budaya Jawa. Jadi ibaratnya seperti raja Jawa. Karena tradisi Jawa dan lebih-lebih pemerintahan itu berbentuk kerajaan. Nah, Semutser itu melihat bahwa rakyat itu sangat hormat dan patuh terhadap raja. Nah, supaya nyambung bisa memahami lebih mudah memahami siapa Yesus itu, beliau juga punya inspirasi bahwa kita sebagai orang Katolik itu juga memiliki raja, yaitu Kristus Raja. Sementara orang-orang di sini waktu itu melihat sosok pemimpin itu orang yang berpenampilan, orang yang punya wibawa, ya baik dari penampilan secara fisik maupun dalam mereka lebih fokus melihat sosok pemimpin itu digambarkan adalah raja yang mana sangat patut dihormati. Maka ketika memperkenalkan Yesus itu, ya Yesus dihadirkan dalam nuansa Jawa ini sebagai raja. Lain halnya kalau mungkin Yesus itu diperkenalkan dulu seperti orang belum terbiasa melihat sosok pemimpin dengan pakaian semacam itu, apalagi rambut berurai gondrong. Itu mungkin secara spontan akan bisa dikatakan semacam protes. Pemimpin semacam itu, apalagi orang Katolik menyebutkan ini Tuhan Yesus. Tuhan masa seperti itu. Lain halnya kalau digambarkan dalam sosok raja Jawa yang memang orang itu patut dihormati, meskipun belum menerima, ya setidaknya paham. Diinkulturasikan dengan budaya Jawi lah ya, supaya masyarakat
sekitar itu bisa menerima, iya, memahami ajaran Trinitas Katolik. Ya. Nah, di sini juga tampak gamelannya. Ya, ini inkulturasi akhirnya bukan hanya dari penampilan atau hadirnya sosok Yesus dalam budaya Jawa, tapi dibarengi juga dengan kebiasaan adat tradisi yang sudah ada di sini, yaitu dengan musik gamelan. Yang mana musik gamelan ini menjadi ciri khas musik Jawa. Oh, dan ini setiap ada misa kami atau ada hari misa, tertentu? Kami ada 4 kali misa, yang 2 kali bahasa Jawa, 2 kali bahasa Indonesia. Yang bahasa Jawa itu terlebih yang hari Minggu pagi itu, lalu sekarang setiap Minggu pagi menggunakan iringan musik gamelan ini. Di sana. Ini Bunda Maria bersama kanak-kanak Yesus. Di sana dituliskan Diah Maria, Ibu Ganjuran. Ya, sebutan kehormatan bagi seorang ibu dari perempuan itu, bagi masyarakat Jawa adalah menyebutnya dengan Diah. Lebih dalam hal penghormatan lebih tinggi, yaitu Diah Maria. Maka kami menyebutkannya di situ, menyebutkan Diah Maria Ganjuran. Nah, ini adalah prasasti yang sebelah utara itu ketika gereja awal dibangun, yaitu pada 16 April 1924. Nah, makanya dari 2004 lah ini sudah 100 tahun. Kemudian yang ini gereja baru yang sekarang ini ketika peresmian tanggal 23 Agustus. Maka yang kami ambil untuk yang terakhir peresmiannya dijadikan hari H peringatan. Mas. Pamit nih Pak. Permisi Pak. Itu di keran itu. Oh, isi masuk Mas ya, ngambil dulu ya.